Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersama murid-muridnya ada di Galilea, Ia berkata kepada mereka, "Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka akan membunuh Dia, tetapi pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan." Maka hati para murid itu pun sedih sekali. Ketika Yesus dan para muridnya tiba di Kapernaum, datanglah seorang pemungut pajak bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar pajak 2 dirham?" Jawab Petrus, "Memang membayar." Ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahulunya dengan pertanyaan, "Bagaimana pendapatmu, Simon? Dari siapa raja-raja di dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing?" Jawab Petrus, "Dari orang asing." Maka kata Yesus kepadanya, "Jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi agar kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau. Dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, cerita bahwa Yesus membayar pajak menunjukkan bahwa Yesus menghargai hukum dan peraturan manusia. Sama seperti Dia membayar pajak kepada kaisar, demikian juga Dia membayar pajak untuk pemeliharaan bait Allah. Dan karena itu, Dia membayar pajak dengan menggunakan mata uang yang dibuat oleh negara dan menjadi milik negara. Tapi Dia berbicara kepada muridnya supaya mereka tidak menjadi batu sandungan. Artinya dalam kehidupan bersama ada sesuatu yang harus kita pelihara. Suasana hidup yang rukun, yang harmonis, yang damai. Itulah yang harus kita pelihara. Maka suasana itu memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekedar melawan atau setia membayar pajak. Melawan tidak membayar pajak atau setia membayar pajak. Itu dimensinya terbatas bila dibandingkan dengan suasana hidup yang rukun, yang damai. Maka Yesus katakan supaya kita tidak menjadi batu sandungan. Menurut asal-usulnya, Yesus dan murid-muridnya bukanlah orang asing di Palestina. Mereka itu adalah penduduk asli. Tapi karena wilayah Palestina dikuasai oleh penjajah, maka mereka dianggap sebagai orang asing di negerinya sendiri. Dan mereka diwajibkan untuk membayar pajak. Bayar pajak dan juga mungkin hal-hal lain itu mau menunjukkan atau mau berbicara kepada kita bahwa realita hidup yang kita hadapi tidak bisa ditentukan oleh diri kita sendiri.
hidup sebagai orang asing dan ditentukan oleh orang lain atau dikuasai oleh orang lain memang tidak enak. Karena apa saja yang ada di sekitar kita itu bukan milik kita. Maka Yesus berbicara di teks lain, dia mengatakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Mata uang yang dipakai untuk membayar pajak adalah mata uang Kaisar, karena terbukti di salah satu sisi mata uang itu ada gambar Kaisar. Maka berikan kembali kepada Kaisar sebagai penguasa tunggal dunia. Tetapi ya di sisi lain dia mengatakan, berikanlah kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Dan diri kita adalah gambar Allah. Dan karena itu kita harus mempersembahkan diri kita kepada Allah. Nah inilah yang mungkin kita seringkali tidak sampai di sana. Untuk mempersembahkan kembali diri kita sebagai milik Allah. Karena itu kita melalui Injil hari ini kita diingatkan bahwa hidup kita ini memiliki juga dua sisi. Hidup duniawi dan hidup surgawi. Kayak apa yang harus kita memberikan porsi yang pas kepada dunia dan kepada hidup surgawi. Tuhan memberkati kita. Amin.